menggerejakan keluarga melalui penginjilan keluarga. So, keluarga ini adalah hal yang sangat penting. Di China dikenal dengan nama Jia Ting Jia Hui, artinya gereja keluarga atau gereja rumah. Rumah Anda dengan cara kita mempraktekkan firman Tuhan. Salam damai sejahtera, keluarga bahagia. Hari ini saya ingin membawa satu tema menggerejakan keluarga. Dari dasar Matius pasal 18 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan senang kalau ada orang berkumpul demi namanya. Dan bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Maka paling penting dan paling sering adalah di dalam keluarga. Atas anugerah Tuhan, kami pernah belajar di Cornerstone College for Mission Training di Nederland. Nah, saudara, pada waktu itu belajar dari tokoh yang cukup terkenal namanya Patrick Johnstone. Dia pelopor Operation World atau pokok-pokok doa, di mana seluruh bangsa di dunia, bahkan suku-suku bangsa di dunia, disusun dengan rapi melalui penelitian yang sangat panjang dan melibatkan tim yang tidak sedikit. Tetapi saudara, belajar dari dia, yang menarik adalah ketika ia memberikan tugas kita untuk melayani di sekitar kampus itu. Ada yang pergi ke Jerman dan Belanda. Nah saudara, saya ikut tim penginjilan keluarga. Nah, pada waktu penginjilan keluarga ada satu lagu yang terus-menerus dinyanyikan. Kira-kira dalam bahasa Jerman bacanya Wochai or the Dry. Artinya saudara, di mana 2-3 orang berkumpul. Firman Tuhan ini dari ayat bacaan yang kita baca tadi. Saudara, pada waktu mengunjungi keluarga-keluarga, kita sering mendengar dan mengetahui bahwa Eropa sekarang orang mulai bertindak sebagai atau beragama ateis. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Memang dulu kekristenan ada di sana. Memang kekristenan di Indonesia juga banyak dari sana. Nah, tapi saudara sekalian, sekarang kita lihat banyak gedung gereja dijual. Banyak orang-orang Kristen tidak lagi percaya kepada Tuhan. Apakah kekristenan habis? Nah, saudara, pada waktu mengunjungi keluarga, maka mereka akan bernyanyi lagu karangan Wochai or the Dry, karangan Johann Sebastian Bach yang cukup terkenal ini, saudara. Kami dapat melihat bahwa banyak di antara mereka, banyak keluarga yang dipulihkan. Anak-anak mulai belajar bagaimana hormat dan berbakti kepada orang tua. Dan yang utama, saudara, tidak sedikit anak-anak itu kembali imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perlu dicatat bahwa banyak imigran-imigran dari Timur Tengah, dari mana-mana Afrika, pergi ke Eropa. Dan mereka satu demi satu, keluarga demi keluarga, akhirnya mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Melalui penginjilan keluarga. So, keluarga ini adalah hal yang sangat penting. Nah, gereja dalam pengertian sebenarnya bukan event-event, program-program, juga bukan bangunan yang perlu habis sekian banyak. Gereja di dalam esensinya adalah penginjilan dan memuliakan Tuhan, dan itu dimulai dari keluarga. Nah, misi gereja yang terpenting adalah menjangkau keluarga. Jiwa-jiwa dijangkau dalam keluarga. Banyak sekali orang berkata amanat agung Yesus pergi ke seluruh dunia. Benar, saudara. Pergilah ke suku-suku bangsa. Benar juga, saudara. Tapi bagaimana caranya? Nah, saudara, memang menginjili pribadi sangat penting. Tapi perhatikan, Alkitab banyak sekali mencatat bahwa penginjilan berkonteks keluarga itu seringkali dipakai oleh Tuhan sebagai contoh di dalam Alkitab. Artinya, penginjilan paling efektif adalah penginjilan yang menjangkau keluarga. Nah, saudara, di dalam Alkitab banyak kejadiannya. Kejadian pasal 7 ayat 1. Seorang yang bernama Nuh, kepala keluarga ini, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan satu keluarga. Dengan baik-baik, firman Tuhan berbicara kepada Nuh kepada istrinya. Mereka berkata kepada ketiga anaknya dan para mantunya, sehingga ada 8 orang dalam bahtera itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan dunia dari dosa, Tuhan memilih keluarga Nuh.
Belum selesai dari itu, banyak sekali contoh. Karena itu dalam Mazmur seringkali dikatakan, ketika seorang percaya sama Tuhan, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara, dalam perjanjian baru juga ada. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15. Waktu itu Paulus ingin pergi ke satu tempat, tapi Tuhan mengarahkan pergi ke Makedonia. Dan ternyata di sana ada seorang ibu bernama Lydia. Dia mendengarkan firman Tuhan, lalu Paulus dan timnya datang ke rumahnya, bahkan menginap di rumahnya, memberitakan Injil dalam konteks keluarga. Tahukah Anda, Lydia percaya kepada Tuhan, dan Eropa dimenangkan untuk Tuhan, mendengarkan Injil Yesus Kristus melalui Lydia dan keluarganya. Nah, saudara, banyak lagi contoh. Ada kepala penjara dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Dia mendengar, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini sekali lagi berbicara Tuhan menyelamatkan satu keluarga. Melalui kepala penjara, akhirnya seluruh rumahnya percaya kepada Tuhan. Masih ada lagi Cornelius, juga percaya kepada Tuhan, dan seluruh keluarganya akhirnya dijangkau oleh Tuhan. Nah, saudara, kita menyaksikan bahwa misi penginjilan keluarga adalah cara yang paling efektif. Demikian juga gereja mau maju, jangkaulah keluarga. Banyak sekarang gereja memisah-misahkan keluarga, tapi saya seringkali juga melihat ada contoh-contoh di mana orang tua menekankan anak, mantu, cucunya pergi ke gereja yang sama. Saya lihat mereka sangat bahagia. Habis gereja, pergi makan bersama. Oh, saudara, momen yang sangat indah yang tidak selama-lamanya akan ada kepada kita. Nah, saudara, waktu misi penginjilan keluarga ini terjadi di Tiongkok, kami juga ada di sana beberapa tahun. Dan tahukah, kegerakan misi dunia salah satu yang paling besar tetap ada di Tiongkok. Bagaimana caranya, saudara? Di China dikenal dengan nama Jiating Jiahui, artinya gereja keluarga atau gereja rumah. Dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, penginjilan di China berkembang sangat pesat. Gereja-gereja itu dipenuhi oleh orang-orang atau keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan. Sekarang banyak gereja dihancurkan, dirusak, tetapi orang China itu punya semangat gereja boleh tidak ada, tapi keluargaku, menghadirkan gereja di dalam rumah. Saudara, akhirnya ini sangat efektif. Misi menjangkau keluarga adalah hal yang terpenting. Bahkan ini adalah nafas gereja yang sesungguhnya. Karena itu, sebagian besar sumber dana, sumber daya, program harusnya mengarah kepada penjangkauan keluarga dan pelayanan keluarga. Berdoalah dan berusahalah, maka kita akan melihat buahnya. Amsal mengatakan orang bijak akan memenangkan jiwa. Kalau kita ingin membawa keluarga kita kepada Tuhan, maka hadirkanlah gereja itu dalam rumahmu. Artinya hadirkanlah Tuhan itu dalam rumahmu, dan kita pasti akan menuai jiwa demi jiwa. Nah, saudara, bawalah gereja di tengah-tengah keluargamu, dan bawalah keluargamu untuk melayani Tuhan melalui gerejanya. Salah satu janji yang paling indah dalam Mazmur 112 ayat 1-2 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kalau Anda menjadi orang percaya, mungkin melalui Anda Tuhan ingin menyelamatkan seluruh keluarga Anda. Berdoalah untuk mereka, berusahalah untuk menjangkau. Kalau tidak bisa sendiri, bawa teman, saudara, atau bawa penginjil untuk pergi ke rumah Anda, dan bawalah suasana itu ada di dalam rumah Anda dengan cara kita mempraktekkan firman Tuhan, sehingga keluarga kita tahu ada Tuhan. Kita menggerejakan keluarga kita supaya keluarga kita menjadi alat yang besar bagi nama Tuhan melalui gerejanya. Saudara, di dalam keluarga adalah jangkar dan pelabuhan bagi setiap anggotanya yang diterpa badai, tempat berlindung bagi mereka yang merasa terancam. Keluarga adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali, jangan dijadikan seperti hotel.
keluarga adalah tempat di mana kita dicintai dan belajar mencintai. Dan terutama keluarga adalah sebagai teman di dalam iman. Kita bertumbuh bersama dan menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga lain dan bagi gereja Tuhan di muka bumi ini. Salam menggerejakan keluarga. Tuhan memberkati saudara.